Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gita Julianti sebagai pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua akan dibawakan oleh Fauzan Ramadan. Pemateri ketiga akan dibawakan oleh Larasati dan pemateri keempat dibawakan oleh Ivan Effendi dan pemateri
selanjutnya, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar ilmu pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia berikut sebagai berikut. Yang pertama adalah kerusakan pada lingkungan. Kerusakan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki banyak industri, dan industri itu akan membuat pencemaran, dan pencemaran itu akan merusak lingkungan. Yang kedua adalah Pancasila dijadikan sebagai pengontrol cara berpikir masyarakat yang berubah menjadi pragmatis. Pragmatis merupakan cara berpikir yang cenderung ingin instan. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kearifan lokal yang mulai tergantikan oleh budaya global. Gotong royong, kebiasaan gotong royong di Indonesia mulai menghilang di perkotaan. Hal ini bisa disebabkan oleh sifat individualisme, dan nilai kesepahaman masyarakat juga mulai menghilang karena masyarakat Indonesia mulai mengikuti budaya Barat. Tidak ada yang salah jika kita mengikuti perkembangan teknologi, namun kita harus lebih bijak untuk menggunakannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dibawakan oleh Fauzan Ramadan. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan yang akan dibawakan oleh Larasati. Terima kasih pada moderator. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama yaitu sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Soekarno dalam rangka kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint. Pancasila sebagai blueprint dalam menyatakan pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkitan listrik tenaga nuklir di Rusia. Lanjut, yang terakhir politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dilihat ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Larasati. Baik, materi selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh Ivan Effendi. Kepada saya kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama yaitu kapitalisme.
Kapitalisme sebagai manusia perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dan yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Baik, selanjutnya konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berpotensi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi kepada Ivan Effendi. Tidak terasa, akhirnya kita memasuki materi terakhir atau materi kelima yang akan dibawakan oleh Lisna Juliana Kurnia. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan ke materi terakhir, yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan sila kedua memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Baik, yang ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang ketiga adalah memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia.